Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di bab 6 tentang stoikiometri. Nah, kita mau membahas tentang konsep mol dan jumlah partikel ya. Nah, ingat mol itu kalau di kimia lambangnya adalah M dan jumlah partikel itu lambangnya X ya. Nah, ingat ya, bab ini sangat-sangat penting khususnya tentang konsep mol karena ini akan digunakan untuk perhitungan kimia di kelas 10, di 10, 11, 12 ini dipakai terus. Jadi informasi atau pelajaran di bab ini kalian harus benar-benar kuasai karena kalau tidak nanti kelas 11, kelas 12 kalian akan kewalahan ya. Jadi tolong dipelajari baik-baik. Oke, nah untuk pembahasan soal-soal di sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai saja ya. Nah, jadi penjelasannya saya tidak kasih teorinya, kita sambil membahas soal ya dan sambil saya kasih teorinya. Jadi, pertama-tama kita bahas uji pemahaman diri nomor 36 ya. Nah, apakah mol itu? Teorinya adalah satu mol ya itu menyatakan jumlah zat yaitu sebanyak 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, tergantung zatnya apa. Kalau zatnya adalah atom, maka kita tahu dia sebanyak segitu atom. Kalau dia molekul, berarti molekul. Kalau ion atau partikel, berarti tergantung zatnya apa ya. Kalau dia partikel, maka ini sebanyak segitu partikel, dan seterusnya. Nah, satu hal yang ingin saya sebutkan bahwa bilangan ini ya sangat besar ya 10 pangkat 23 ini disebut sebagai bilangan Avogadro ya dilambangkan sebagai Na. Ini disebut bilangan Avogadro. Jadi kedepannya kalau saya bilang bilangan Avogadro atau Na itu adalah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, satu hal lagi eh, kadang-kadang atau sering saya gunakan angka 6 kali 10 pangkat 23 ya. Jadi kita bulatkan saja 6,02 itu menjadi 6 supaya hitungannya lebih mudah. Lalu ditanya, manakah yang lebih banyak? 1 juta lusin atau 1/1.000.000 mol? Oke, nah kita cek 1 juta lusin. Lusin itu kan artinya 12 buah ya. Jadi 1 juta 10 pangkat 6 dikali 12. Itu menjadi 12 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau kita buat dalam bentuk baku adalah 1,2 kali 10 pangkat 7. Nah, sedangkan 1/1.000.000 mol ya, berarti kan sama dengan 1/10 pangkat 6. Kita kali dengan mol, 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau kita sederhanakan yang ini 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 23, maka menjadi 10 pangkat 17. Nah, depannya tetap 6,02. Kalau kalian bandingkan, siapa lebih besar? Ayo, 10 pangkat 7 dengan 10 pangkat 17. Jadi kan jelas-jelas yang ini lebih besar ya. Jadi eh, jawabannya adalah 1/1.000.000 mol ini lebih besar. Oke? Jadi, sekali lagi saya tulis di sini ya. Jadi N menyatakan jumlah zat dalam mol, X menyatakan banyak partikel ya, bisa partikel, bisa atom, bisa molekul, bisa ion. Lalu Na adalah bilangan Avogadro. Nah, rumusnya X adalah N kali Na ya. Jadi N kali 6,02 kali 10 pangkat 20. Ingat, ini kadang-kadang kita bisa bulatkan saja menjadi 6 kali 10 pangkat 20. Nah, rumus ini tolong dihafal. Oke. Nah, untuk nomor 37, berapa atom yang terdapat dalam 0,5 mol aluminium? Berarti ini mol kita. Dan ditanya berapa atomnya? Ditanya X-nya. Kita tinggal masukin rumus aja ya. Tinggal N kali Na. N-nya 0,5. Hanya 6 kali 10 pangkat 23. Kita akan yaitu 3 kali 10 pangkat 23 atom. Ya, nah, kita gunakan atom karena soalnya aluminium berbentuk atom. Soal B. Berapa molekul yang terdapat dalam 0,2 mol gas oksigen? Nah, ingat, gas oksigen itu adalah O2. Ini molekul. Nah, sedangkan molnya 0,2 mol. Oke, artinya rumusnya tetap sama. N ya kali Na, N-nya masukkan 0,2. Na-nya 6 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau kita kalikan hasilnya ini ya 1,2 kali 10 pangkat 23 molekul karena kita zatnya berbentuk mol. Kalau yang C, cara kerjanya sudah sama. Air itu H2O, molnya ini nah, molekul lagi. Jadi
hitungannya sama persis dengan yang B karena molnya sama-sama 0,2 ya. Jadi 0,2 kali 6 kali 10 pangkat 23 menjadi 1,2 kali 10 pangkat 23 molekul air. Oke? Nggak susah ya, nomor 36, 37. Kita lanjut nomor 38. Tentukanlah jumlah mol yang terdapat dalam. Oke, nah berarti rumusnya ini cuma kalau tadi yang nomor 37 diketahui N, ditanya X. Sekarang diketahui X-nya, ditanya N-nya. Artinya kalau mau cari N, X per N. Ya, kita tinggal pindah ruang. Ya. Jadi untuk soal nomor A, 3,01 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen, ya. Berarti X-nya diketahui sebesar ini, kita mau N, maka menjadi X per Na, ya. Nah, 3,01 dibagi dengan 6,02, ini nanti kan jadinya 2 di bawah. Oke, sedangkan yang ini 10 pangkat 24, 23 dengan 10 pangkat 24, tersisa 10 di atas. Ya, tersisa 10 pangkat 1. 10 bagi 2 adalah 5. Ya, jadi ini jawabannya 5 mol atom hidrogen. Soal nomor B, caranya udah sama ya. Jadi saya masukkan aja X-nya ini 1,204 kali 10 pangkat 18 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, nanti 2 kali 10 pangkat minus 6 mol. Yang C caranya sama lagi, hasilnya mol. Kita lanjut ke soal nomor 39 ya. Nah, tentukanlah jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam A 0,5 mol amonia NH3. Oke, nah perhatikan ya. Sekarang dia maunya hidrogennya. Oke, nah jadi untuk soal nomor A 0,5 mol NH3 ini N-nya. Nah, tapi ini adalah N untuk NH3. Nah, kita perhatikan NH3 ini adalah satu set. Oke, nah satu set NH3 itu mengandung sebanyak hidrogen 3 buah. Ya, seperti misalnya satu orang gitu. Satu orang itu kalau saya mau tahu kakinya ada berapa, berarti kan kakinya ada 2 buah. Jadi kalau ada 10 orang, berarti kakinya berapa? Kakinya itu berarti tinggal kita kalikan saja 10 kali 2. Jadinya 20 kaki. Nah, di sini juga sama. Maaf, ya. Jadi penjelasan tentang orang dan kaki itu sama dengan penjelasan tentang amonia dengan hidrogen, ya. Satu buah amonia ada 3 biji hidrogennya. Jadi kalau 0,5 mol amonia, hidrogennya berapa? Tinggal 0,5 kali 3 adalah 1,5 mol. Oke, nah lalu kita mau mencari X, yaitu N dikali A. Ya, jadi N-nya jangan ambil 0,5 saja, harus ambil 1,5 mol. Karena 0,5 mol itu untuk NH3. Kita mau H-nya, jadi H-nya ada 3 kali lipat. Jadi 1,5 kali 6 kali 10 pangkat 23, kita sederhanakan ya, menjadi 9 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, untuk yang B, cara kerjanya sudah sama. Kita lihat C6, H12O6 ya, hanya ada 12 biji. Berarti mol H-nya adalah 0,2 kali 12 adalah 2,4 mol, sehingga XH-nya menjadi 2,4 kali bilangan Avogadro ya. Ini kalian kalau kalikan berapa ini? Jadinya 14,4 kali pangkat 23 kita buat jadi bentuk 1,44 kali pangkat 24 atom. Nah, soal C, cara kerjanya sama saja, tapi kita lihat hidrogennya di sini ada 3 buah dan di sini buah ya. Jadi total hidrogennya 4 buah. Jadi 4 kali dengan molnya 0,2 kali dengan bilangan Avogadro ya. Kalau kita kalikan 0,8 dikali 4 berarti 4,8 dikali 10 pangkat 20. Oke? Nah, nomor 40. Berapa atom oksigen yang terdapat dalam 5 mol BaSO4 2H2O? Oke, nah fokus ke oksigen ya. Nah, jadi
kita tahu ada 5 mol BaSO4 dan 2 H2O. Nah, fokus ke oksigen. Jadi di sini oksigennya 4 biji dan di sini oksigennya 2 kali 1 ya. Jadi artinya oksigennya total ada 4 plus 2 menjadi 6. Nah, tapi keseluruhannya kan 5 mol. Jadi kita kali dengan 5. Jadi molnya 30 mol. Kita tahu mol oksigennya 30 mol. Kita tinggal cari X-nya ya. X adalah 30 kali bilangan Avogadro. Lalu kita sederhanakan menjadi 1,8 kali 10 pangkat 25 atom oksigen. Nah, nomor 41. Ada 9 molekul CH3COOH ya. Fokus ke hidrogen. Jadi hidrogennya di sini 3 dan di sini 1. Berarti ada 4. Oke. Nah, satu paket ini ada 4 hidrogen. Kalau 9 paket ya, molekul itu kita anggap paketnya. Jadi kalau 9 paket berarti hidrogennya berapa? 9 kali 4 yaitu 36. Wah, atom. Oke, semoga jelas ya. Kita lanjut. Oh, tidak ada lagi. Jadi di video ini kita bahas sampai dengan uji pemahaman diri nomor 41 ini. Ya. Silahkan dilihat kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Oke, jangan lupa untuk like video ini ya kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Nah, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikut. Bye-bye.